Ibnu Majah 4137. Babul qanaati utawi babnya qanaah. Qanaah itu nrimo ing pandum. Jadi menerima apa yang diberikan oleh Allah. Nrimo ing pandum. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sufyanu bin Uyainata, an Abi Zinadi, anil A'roji, an Abi Hurairata, qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada opo al-ghina kekayaan iku an kasrotil arad dari banyaknya harta. Jadi yang namanya kaya itu bukan dari banyaknya harta, itu bukan. Walakinnal ghina, dan tetapinya kaya iku ghinan nafsi, kayanya diri atau kayanya hati. Jadi kaya sejati itu adalah kayanya hati. Jadi hatinya itu bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah, entah itu banyak ataupun sedikit. Atasana Muhammad bin Rumhin, atasana Abdullah bin Lahiyah, an Ubaidillah bin Abi Ja'far wa Humaid bin Hani al-Kholani, annahuma sesungguhnya keduanya iku sami'a mendengar keduanya Aba Abdurrahman pada Aba Abdurrahman al-Hubuli yukhbiru mengkabarkan sopo Aba Abdurrahman an Abdillah ibni Amr ibnil As an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya Rasul iku qala bersabda siapa Rasul, qad aflaha sungguh beruntung sapa man orang, hudiya yang diberi petunjuk, dia man ilal Islam pada Islam. Nah, ini jadi beruntung orang yang hidup sekali di dunia ini diberi petunjuk bisa netepi agama Islam. Waruziko, dan diberi rizki, diaman al-kafaf pada kecukupan. Yes, cukup itu ya tidak kekurangan, ya tidak sampai berlebih-lebihan. Wa qana'a, dan menerima diaman bihi terhadap rezeki. Tapi dia bisa menerima keadaannya tersebut, tidak tamak, tidak rakus. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin wa Ali bin Muhammadin, qala berkata keduanya. Hadasana Waqi' hadasana al-A'mas an Umarata binil Qaqaq an Abi Zur'ah an Abi Hurairata, qala berkata sopo Abu Hurairah, qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ini berdoa ya, ij'al semoga menjadikan engkau rizqa Ali Muhammad pada rezeki keluarganya Muhammad, kutan itu secukupnya. Jadi yowes pokoknya kebutuhan yang primer itu tercukupi. Jadi ala qadaril hajati an dzururiyati. Jadi apa? Yes, pokoknya
kebutuhan yang sifatnya primer itu tercukupi, jadi nggak sampai lebih-lebih terus bisa untuk beli segala macam yang diinginkan, itu ndak. Yes, pokoknya kebutuhan primernya sandang, pangan, papannya tercukupi ya. Yes, sudah itu. Hatasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin hatasana Abi wa Ya'la an Ismail bin Abi Khalid an Nufai'in an Anasin qala berkata Anas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min goniyin, tidak ada satupun orang kaya, wala fakirin, dan tak satupun orang fakir, ila kecuali wadda berharap sopo orang kaya atau orang fakir, yaumal kiamah di hari kiamat, anahu sesungguhnya orang kaya atau orang fakir, iku utiya diberi dia, minat dunia dari dunia, kutan pada secukupnya. Jadi tidak satupun orang kaya dan tak satupun orang fakir kecuali di hari kiamat dia berharap kalau zaman di dunia itu diberi rizki itu secukupnya saja, ya, diberi rizki itu secukupnya saja. Itu harapan semua orang di hari kiamat. Jatuh ning donya dikai rizki sak cukupe ae. Itu karena semakin kaya seseorang nanti hisapannya semakin berat, ya, akan ditanya macam-macam, itu dapatnya dari mana, kemudian digunakan untuk apa saja, itu nanti ada urusannya semua, sehingga semuanya berharap, wah, kalau tahu begini zaman di dunia dulu aku diberi rezeki cukup-cukupan saja, nggak lebih-lebih, ya. Kalau tahu begini ya waktu di dunia diberi rezeki cukup itu wis seneng, karena di sini ternyata urusannya ruwet. Nah, itu di hari kiamat seperti itu keadaannya. Hatasana Suwaitu bin Sa'id wa Mujahidu bin Musa qala berkata keduanya. Hatasana Marwanu bin Muawiyata hatasana Abdurrahman bin Abi Sumailah an Salamata bin Ubaidillah bin Mihson al-Ansori an Abi qala berkata Abi, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa asbaha yang pagi-pagian diaman, mingkum dari kalian, iku mu'afan, seger waras, ya, sehat wal afiat, fi jasadihi di dalam jasadnya, aminan orang yang aman, fi sirbihi di dalam sirbih itu hatinya, dirinya maksudnya hatinya. Jadi hatinya ya seneng, bahagia, mentalnya ya bagus, ya. Indahu iku di sisi man kutu yaumihi, kebutuhan pokok harinya, ya hari itu, ya bisa berpakaian, bisa makan, ya bisa berteduh di hari itu, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Pakaan nama maka seakan-akan sejatinya izat dikumpulkan
lahu untuk man opo adunya dunia. Kalau sudah bisa seperti itu sebenarnya dunia itu sudah dikumpulkan untuk dia. Jadi dunia itu sudah dikumpulkan untuk dia. Jadi mau apa lagi? Kan badan ya sudah sehat, mentalnya ya bagus, kebutuhan pokoknya tercukupi, ya sudah. Itu berarti sudah nikmat luar biasa itu. Jadi dunia sudah dikumpulkan untuk dia. Wis, dengan seperti itu tidur ya bisa nyenyak. Perut ya juga tidak kerucuk-kerucuk kelaparan, itu ya ndak. Hatasana Abu Bakrin, tasana Waqi' wa Abu Muawiyata anil A'masi an Abi Sholih an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungduru, mengamatilah atau melihatlah kalian ilaman pada orang huwa yang utawi man iku asfala lebih rendah minkum daripada kalian, jadi agar bisa bersyukur. Jadi dilihat orang yang lebih bawah, ya, lebih bodoh, lebih miskin, atau lebih jelek, atau lebih apalah gitu. Wala tangduru, dan jangan melihat kalian ilaman pada orang huwa yang utawi man iku fauqakum, di atas kalian. Ya, jangan melihat yang ya lebih pinter, lebih kaya, lebih pangkat. Itu. Fa'inahu, maka sesungguhnya kelakuan tersebut iku ajdar, lebih pantas Allah tas daru, agar tidak meremehkan kalian nikmat Allah pada nikmatnya Allah. Jadi dengan melakukan seperti itu lebih pantas untuk kalian jika kalian tidak meremehkan nikmatnya Allah. Ya. Kalau badannya sehat misalkan, ya jalan-jalan sana ke rumah sakit, lihat orang yang sakit macam-macam itu. Nah, dengan itu nanti bisa bersyukur. Alhamdulillah badanku masih sehat, mentalku ya masih bagus, ya. Kehidupanku ya cukup. Nah, itu. Qala berkata sapa Abu Muawiyah, ada tambahan alaikum, atas kalian. Jadi dengan seperti itu kemungkinan besar kalian tidak meremehkan nikmatnya Allah atas kalian itu tinggi, itu loh. Hatasana Ahmad bin Sinanin, tasana Kasir bin Hisam, tasana Ja'faru bin Burqan, tasana Yazid bin Al-Asam an Abi Hurairah rafa'ahu, memarfu'kan sapa Abu Hurairah hu pada hadis ilan Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis marfu itu sanadnya sampai pada Nabi. Qala, berkata siapa Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah iku layang duru, tidak memandang sapa Allah ila suwarikum, pada rupa atau bentuk kalian. Jadi Allah itu enggak memandang wajah, enggak memandang bodi. Wa amwalikum, dan harta kalian juga tidak dipandang oleh Allah. Walakin, dan tetapi, inama, sejatinya, yang duru memandang sapa Allah ila a'malikum, pada amalan-amalan kalian, wa qulubikum, dan hati kalian. Itu nanti yang dinilai amalannya baik apa enggak, hatinya bersih apa enggak.
Babu Maisati Ali Muhammad, utawi bab kehidupan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maisah itu kalau bahasa Jawanya pangupo jiwo, ya kehidupan atau penghidupan. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abdullah bin Numairin wa Abu Usamata an Hisam bin Urwata an Abih an Aisyata qalat, berkata Aisyah, in bahwasanya kunna ada kami, ala Muhammadin keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku lanam kusu niscaya berdiam kami atau tetap kami, sahron 1 bulan, manukidu tidak pernah menyalakan kami, bihi di dalam 1 bulan, binarin pada api. Jadi pernah itu 1 bulan itu tidak pernah masak sama sekali. Mahua tidak ada utawi penghidupan ila kecuali atamru kurma, wal ma'u dan air. Jadi makan 1 bulan itu ya kurma air itu aja. Jadi tidak pernah masak bubur atau tepung dimasak, itu ya tidak pernah. Jadi kehidupannya sampai seperti itu. Ila kecuali ana bena Numairin, sesungguhnya ibni Numair. Ibni Numair itu ya Abdullah dalam sanadnya itu. Qala berkata sapa ibnu Numair, lafadznya nalbasu sahron. Jadi kalau dari Abu Bakar bin Abi Saibah lafadznya lanam kusu. Kalau dari Abdullah bin Numair lafadznya nalbasu sahron. Jadi nalbasu bertempat kami atau menetap kami, sahron selama 1 bulan. Tapi ya pengertiannya sama. Jadi lo pernah itu 1 bulan nggak masak apa-apa sama sekali. Yang dimakan ya korma minum air. Gitu. Kehidupannya betul-betul sederhana. Betul-betul sederhana. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yazid bin Harun, hadasana Muhammad bin Amr an Abi Salamata an Aisyah. Qalat berkata sapa Aisyah, lakot kana niscaya sungguh ada, iku yakti datang ala ali Muhammad atas keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, opo asahru suatu bulan. Mayuro tidak dilihat fi baitin di 1 rumah pun, min buyutihi dari rumah-rumahnya Nabi Muhammad, opo aduhon asap masakan itu. Jadi rumahnya kan 9 karena istrinya 9. Itu pernah itu dalam 1 bulan tidak ada satupun istrinya Nabi Muhammad yang masak terus bisa dilihat asap dari rumahnya, itu tidak ada. Kultu berkata aku, Abi Salamah, fama maka apa? Karena ada opo to'amuhum makanan mereka. Lah terus kalau nggak masak makan apa itu? Qalat berkata sopo Aisyah, al aswadani 2 yang hitam. Ya, 2 yang hitam. Yaitu atamru kurma,
wal ma'u dan air. Itu aja. Ghaira selain atau hanya saja. Anahu bahwasanya karena ada. Lana iku bagi kami sopo jironun beberapa tetangga. Minal ansor dari orang ansor. Jironu sidekin beberapa tetangga yang bener. Nah, tetangga yang sejati. Wakanat dan ada lahum iku bagi mereka opo roba ibu. Roba ibu itu kambing rumahan. Ya, kambing rumahan itu ya kambing yang dipelihara di rumah yang bisa diambil susunya. Bakanu maka ada mereka tetangga iku ya ba'asuna mengirimkan mereka tetangga ilahi pada Nabi Muhammad al-banaha pada susunya kambing. Jadi hanya saja ya kami itu punya tetangga-tetangga yang benar, yang baik, yang sejati dari orang Ansor. Lah orang Ansor itu punya kebiasaan melihara kambing di rumah itu, terutama kambing yang memang banyak susunya. Jadi sewaktu-waktu pengen ngambil susu ya tinggal merah itu. Lah mereka itu sering ngirimi Nabi Muhammad susunya itu. Yes, itu saja. Jadi susu kalau dikasih ya, sama tetangga, kurma, air. Kehidupannya sangat sederhana. Wong saiki mangan ngono tok ya mati. Kala berkata sapa Muhammad, Wakanu dan ada mereka keluarganya Nabi Muhammad iku tis'ata abiyatin 9 rumah. Ya, istrinya 9, rumahnya ya 9. Atasana Nasru benu Aliyin, tasana Bisru benu Umar, tasana Su'batu an Simakin ani Nu'man ibni Basir. Qala berkata Nu'man, Sami itu mendengar aku Umar bin Al-Khattab pada Umar bin Khattab. Yaqulu berkata dia Umar, Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaltawi. Jadi yaltawi itu membolak-balik badannya. Jadi membolak-balik badan. Ya molet-molet ngono kuwi. Fil yaumi di dalam hari minal ju'i dari lapar. Ya. Jadi saking laparnya itu badannya digerak-gerakkan gini, ke kiri ke kanan, molet-molet ngono kuwi. Umar bin Khattab tahu sendiri itu. Maya jitu tidak menjumpai sapa nabi minat dakol dari korma yang jelek. Ma pada apa-apa yang melau yang memenuhi sopo nabi bi dengan korma jelek batnah pada perutnya nabi. Jadi korma jelek aja ndak ada, apalagi korma baik. Itu maksudnya seperti itu. Terus korma elek-elekan ini lho renek. Korma yang jelek-jelek yang mungkin ya sudah kadaluarsa atau gimana, yang mungkin dimakan totor atau apa, itu ndak ada. Apalagi korma yang baik, walaupun hanya untuk mengisi perutnya itu ndak ada. Hatasana Ahmad bin Manik, dasana Al Hasan bin Musa, Ahbarona Saiban
an Qatadah an Anas bin Malikin qala berkata Anas, dianggitmu enak dadi nabi. Kehidupannya seperti itu. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul miraron berulang kali. Jadi miraron itu berkali-kali atau berulang kali. Walati demi zat nafsu Muhammadin utawi dirinya Nabi Muhammad iku biadih di tangannya zat. Ma asbaha tidak pagi-pagian inda ali Muhammadin di sisi keluarganya Nabi Muhammad apa sauhabin satu sok biji-bijian wala dan tidak sautamrin satu sok kurma. Jadi seringkali Nabi Muhammad itu kalau pagi itu ngomong, iki keluargaku nggak ada makanan ini. Pagi ini keluarganya Muhammad ndak punya walaupun hanya satu sok biji-bijian atau walaupun satu sok kurma. Cari di mana ini? Itu berulang-ulang kali. Jadi Nabi Muhammad bilang seperti itu berkali-kali. Pagi ini mungkin besok gitu lagi. Gitu. Wa inna dan sesungguhnya lahu iku bagi Rasul yauma idzin di hari itu apa tis'a niswatin 9 istri. Nah waktu itu Rasulullah itu punya 9 istri. Itu umpama istrinya tidak solihah itu ya wis disewawat panci kuwi. Betul. Ya istri Nabi ya tentunya solihah lah. Solihah. Jadi nabinya juga keimanannya bagus, istrinya juga bagus. Ujiannya seperti itu. Kalau zaman sekarang sing lanang wis di sawat panci. Wis during-uring gak karu-karuan. Hadatsana Muhammad bin Yahya hadatsana Abdul Mughirati hadatsana Abdurrahman bin Abdillah Al-Mas'udi an Ali bin Badimah an Abi Ubaidah an Abdillah qala berkata Abdillah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asbaha tidak pagi-pagian fi Ali Muhammad di dalam keluarga Nabi Muhammad ila kecuali apa mudun satu mud minta amin dari makanan. Satu mud itu ndak ada satu sok, nggak ada satu sok. Jadi 1/4 sok. Umpama satu sok itu 3 kilo, berapa? Hitungan dewe. Atau ma'asbaha tidak pagi-pagian fi Ali Muhammad di dalam keluarganya Nabi Muhammad apa mudun walaupun satu mud minta amin dari makanan. Ya kadang ya ada walaupun hanya satu mud. Nah, ya kadang nggak ada sama sekali walaupun hanya satu mud. Padahal satu mud itu ya sedikit. Nek wong saiki ngono kakean mangan. Ya, sampai do diet-diet ngono kuwi. Hadatsana Nasru bin Aliyin akhbaroni Abi an Su'bata an Abdil Akram yaitu rajulun seorang laki-laki min ahlil Kufah dari penduduk Kufah. An abihi dari bapaknya an Sulaiman bin Surat qala berkata Sulaiman atana datang pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famakasna maka menetap kami salah layalin
selama 3 malam. Lanak diru tidak mampu kami, atau layak diru tidak mampu siapa Rasul ala amin atas suatu makanan. Pernah itu 3 hari nggak makan, itu pernah. Jadi Rasulullah itu pernah berkunjung ke tempat kami, ya kami menetap selama 3 malam ya bersama Rasulullah. Kami tidak mampu untuk menghadirkan suatu makanan, atau Rasul juga tidak mampu menghadirkan suatu makanan, itu nggak mampu. Ya, jadi ya yes, betul-betul kuat lapar, itu, kuat lapar. Hadasana Suwaid bin Sa'id, hadasana Ali bin Mushirin, anil A'masi an Abi Sholih an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, Utiya didatangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari, bito amin dengan suatu makanan, suhnin yang anget atau panas, yang fresh dari panci, atau kalau sekarang ya fresh dari oven misalnya, kalau itu roti loh ya, itu yang betul-betul fresh. Itu bukan kok tiap hari, ya pernah suatu hari diberi makanan yang masih panas atau masih anget. Fakala maka makan siapa Rasul. Falama farogo maka ketika selesai siapa Rasul, kola maka berkata siapa Rasul, bersabda siapa Rasul. Alhamdulillah segala puji ikulilah bagi Allah, seweneng itu. Madakola tidak pernah masuk batani pada perutku apa to'amun makanan suhnun yang anget atau yang panas. Ya panas itu maksudnya ya anget, itu makanan yang fresh ya. Mundu kada semenjak demikian, wakada dan demikian. Ini mungkin terakhir kemasukan makanan anget itu ya mungkin loh ya 1 tahun yang lalu. Iya, jarang beliau makan makanan yang fresh, langsung dari panci atau langsung dari oven tempat pembikinan roti, itu jarang. Jadi sampai bilang seperti itu, alhamdulillah. Jadi semenjak hari itu sampai sekarang ya baru kali ini kemasukan makanan yang anget. Zaman saiki bendino mangan bakso. Anget terus. Babu dijai Ali Muhammadin, utawi bab tempat tidurnya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan makanannya, nah sekarang tempat tidurnya. Iku hadasana Abdullah bin Sa'id, hadasana Abdullah bin Numairin wa Abu Khalidin an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah. Qalat berkata Aisyah, karena ada apa dija'u Rasulillah tempat tidurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iku adaman kulit, khasfuhu utawi isinya kulit, lifun iku lifun tapas kurma ya, tapas kurma ya, seperti kurma itu. Di kurma itu kan sejenis pohon yang mirip kelapa itulah kalau di sini ya. Ya sepet-sepete itu.
dijejol-jejolno. Kalau zaman dulu kan kapas randu itu ya, pohon randu itu. Kalau zaman sekarang apa? Dakron, atau mungkin zaman sekarang ya apa? Spon itu kan. Jadi yes, kulit binatang itu nanti dibentuk seperti bantal atau dibentuk seperti kasur lah, nanti dalamnya itu diisi lift itu. Ini kondisi terbaik itu, karena yang cerita adalah Aisyah. Berarti kondisi terbaik itu artinya kondisinya memang betul-betul di rumah. Ya, apalagi kalau bepergian wes tambah ora karu-karuan. Tidurnya ya wis embuh kan gitu kan. Sangat sederhana. Hadatsana Wasil bin Abdul A'la, hadatsana Muhammad bin Fudailin an Atha ibni Sa'ib an Abi an Aliyin ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ata datang siapa Rasul Aliyan pada Ali, wa Fatimah dan Fatimah, wahuma dan utawi keduanya Ali dan Fatimah iku fi khomilin di dalam selimut, lahuma milik keduanya, wal khomilu dan utawi selimut khomil iku al qatifatu selimut al baidha yang putih, minasuf dari wol. Wol itu kan dari apa, rambutnya kambing itu kan. Kalau zaman dulu itu paling murah, zaman dulu itu paling murah. Qad kana sungguh ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jahazahuma menyiapkan sapa Rasul huma pada keduanya biha dengan selimut tersebut. Ya memang selimut itu disediakan oleh Rasulullah untuk dipakai Ali dan Fatimah itu. Wa wisadatin dan bantal mahsuwatin yang diisi idhiron pada rumput idhir, wakir batin dan grebo itu wadah minum yang terbuat dari kulit. Nah, ini kan memang manten baru ya, Ali dan Fatimah. Ini sama Nabi ya dikasih selimut putih ya, dari wol. Kemudian ya memang sengaja disiapkan oleh Rasulullah untuk dipakai mereka berdua. Terus bantal isinya rumput alang-alang itu. Ya. Kemudian grebo itu wadah minum yang terbuat dari kulit. Isinya rumput idhir itu kan kalau di Mekah itu kalau ada orang mati nggak ada kafan yang untuk bungkus, ya sudah diberui rumput idhir itu. Tuh. Jadi diberui rumput idhir, termasuk rumput untuk bahan bakar bikin pedang itu, api kan, nah, besinya kan dimasukkan di situ sampai menganga merah itu, terus baru dipukuli itu. Hadatsana Muhammad bin Basarin, hadatsana Umar bin Yunus, hadatsana Ikrimatu bin Ammar, hadatsani Simak Al-Hanafi
Abu Zumail tasani Abdullah bin Abbas tasani Umar bin Khattab qala berkata Umar bin Khattab dakhaltu masuk aku ala Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan utawi Rasul iku ala hasirin di atas tikar, ya duduk di atas tikar, bukan kok duduk di atas kursi, itu ndak, ya tikar-tikar biasa itu. Qala berkata Umar bin Khattab fajalastu maka duduk aku, faidha maka ketika itu alaihi atas Nabi izarun sarung. Izar itu kan kain yang dipakai untuk pakaian bawah, bahasa sederhananya ya sarung. Walaisa dan tidak ada alaihi iku atas Nabi apa ghairuhu selainnya sarung. Ya sudah, pakai sarung itu aja. Jadi berarti kan pakaian bawah itu, jadi pusar ke bawah. Kalau bagian atas nggak pakai baju. Wa idza dan ketika itu al hasiru tiker iku qad asara sungguh membekas apa tiker fi janbihi di dalam lambungnya Rasul. Jadi tidur hanya sarungan di atas tikar, begitu bangun ya bekas semua di kulit itu, bekasnya tikar, bekas kayak garis-garis itu kan. Wa idza dan ketika itu anak utawi aku Umar iku biqabdatin, ya menemukan satu genggam min sairin dari gandum, nahwasoi kira-kiranya satu sok. Jadi nahwisoi kira-kiranya satu sok. Nah waktu itu ada ya segenggam gandum, yes, kurang lebih satu sok, ya. Wakorotin dan kulit korot itu ya semacam kulit pohon salam, ya kulit pohon salam yang biasanya korot itu untuk menyamak atau mengeringkan kulit binatang atau kambing misalnya habis disembelih, kulitnya kan basah, itu kan kalau pengen dimanfaatkan kan harus dikeringkan. Nah, termasuk bahan untuk mengeringkan itu salah satunya adalah korot itu. Finahyatin di dalam suatu penjuru, fil ghurfati di dalam rumah atau di kamar. Tuh kehidupannya. Jadi aku masuk itu kamarnya Rasulullah. Umar kan gitu kan. Jadi waktu itu beliau tidur di atas tikar, aku duduk, ya Nabi ya cuma sarungan, nggak ada pakaian yang lain, adanya ya cuma itu. Nah, tikernya membekas di kulit lambungnya Rasulullah. Di situ aku temukan juga gandum kurang lebih ya satu sok, kemudian ada korot di
sebagian penjuru kamar itu. Wa idza, dan ketika itu ihabun kulit. Jadi ihab itu kulit yang belum disamak, belum dikeringkan. Mu'allakun, yang digantung. Terus ada kulit binatang yang belum disamak, belum dikeringkan, yang digantung. Keadaannya sangat sederhana. Tadarat, maka mengalir apa ainaya, dua mataku. Umar sampai terharu itu, nangis. Seorang nabi, seorang rasul, Allah saja percaya sama beliau, apa meneh? Ya. Faqala, maka bersabda siapa nabi, ma apa yubkika, yang membuat nangis, apa ma kepada kamu, ya benal Khattab, wahai putranya Khattab, kenapa kamu nangis? Fakultu, maka berkata aku Umar, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, wama, dan apa, li bagiku, la bagi tidak nangis aku, bagaimana mungkin saya tidak nangis, ya, bagaimana mungkin saya tidak nangis. Wadal hasir, dan ini tikar, kot afaro, sungguh membekas, apa tikar, bijambika, di lambung engkau. Ya. Wahadihi, dan utawi ini dunia, iku khoza natuka, simpanan harta engkau. Khizanatuka, simpanan harta engkau. La'aro, tidak melihat, tak ulang maknanya ya. Wahadi, dan utawi ini yaitu tadi apa, gandum, apalagi korot, kulit, iku khizanatuka, simpanan harta engkau. La'aro, tidak melihat aku Umar fiha, di dalam hadihi, ila kecuali ma apa-apa aro, yang melihat aku. Lah harta jenengan ini loh, kok ya cuma ini, ya cuma gandum itu, terus korot, terus kulit binatang, nggak ada yang lain. Jadi ini simpanan harta engkau, aku tidak melihat di dalam simpanan harta kecuali ya apa yang aku lihat ini. Kok kayaknya ndak ada yang lain, kok yang engkau punya cuma ini, gitu loh. Wadzalika, dan demikian itu Kisra, Raja Kisra. Wa Qaisar, dan Raja Qaisar. Raja Kisra itu rajanya Persia. Kalau Qaisar itu rajanya Romawi. Iku fisimar, di dalam buah-buahan, wal anhar, dan sungai-sungai. Wa anta, dan utawi engkau iku Nabiullah, nabinya Allah. Wa sofatuhu, dan pilihannya Allah.
Wahdi dan utawi ini keduniaan yang engkau miliki, yaitu tadi gandum atau apa itu tadi, iku khizanatuka, harta simpenan engkau. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Raja Kisra, Raja Kaisar, mereka itu hidup sejahtera loh. Nabi hidup dikelilingi buah-buahan yang nikmat, yang seger, dikelilingi sungai-sungai yang indah. Lah engkau itu nabinya Allah, pilihannya Allah. Lah kok harta jenengan cuma ini itu gimana? Ya, gimana? Wong sekelas nabi itu kan harusnya hidupnya sejahtera kan gitu kan? Sejahtera, terus segala sesuatu tercukupi, bajunya ya mewah. Lah iki turu ora kelamben nabi, ya kan? Sampai bekas di kulit itu tikernya. Kala bersabda siapa nabi? Ya benal khotob, wahai benal khotob. Ala tardo, apakah tidak ridho kamu antakuna jika ada iku lana bagi kami opo al akhiratu akhirat, walahum dan iku bagi mereka Raja Kisra, Raja Kaisar, yes intinya orang-orang kafir, adunya utawi dunia. Loh, apa kamu masih kurang ridho kalau bagi kita orang beriman itu dapat akhirat, terus yes orang kafir ya biar menikmati keduniaannya sana, nanti mati masuk neraka kan gitu. Apa kamu belum ridho? Kultu berkata aku Umar, bala, iya, ya sudah kalau gitu. Tuh. Dan Rasulullah meneruskan kehidupannya yang super sederhana itu. Kalau zaman sekarang cara pandangnya beda. Kalau ada ulama atau mubalek kehidupannya modelnya kayak gitu, nanti orang-orang nggak jadi memondokkan anaknya. Wes gak usah mondok le. Nek apa engko uripmu ndak kaya wong kuwi. Betul. Ya Allah tahulah kita hidup di zaman yang bagaimana, nanti Allah yang ngatur itu semua. Atasana Muhammad bin Tarif wa Ishaq bin Ibrahim bin Habib qala berkata keduanya. Atasana Muhammad bin Fudail an Mujalid an Amir anil Haris an Aliyin dari Ali. Qala berkata Ali, dia dihadiahkan sopo ibnatu Rasulillah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilayya padaku Ali. Dihadiahkan ini maksudnya ya dinikahkan. Ya, dinikahkan. Fama kana maka tidak ada opo firosana alas tidur kami lailata uhdiyat, malam dihadiahkan sopo Fatimah ya. Ila kecuali maska kabeksin, kulit kambing. Padahal manten baru itu kan umumnya kan ada pesta pernikahan ya. Istilahnya kan ada istilah apa? Raja sehari. Raja sehari. Ya kan? Tapi waktu aku dinikahkan dengan Fatimah putrinya Rasulullah itu ya
alas tidur kami itu ya kulit kambing itu. Sudah, kulit kambing itu. Super sederhana sudah.